warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong kepada Ulan diabsen dulu ya teman-temannya. Baik Pak. Baik teman-teman, jika sudah selesai absennya, sekarang kita masuk ke materi pertemuan minggu ini, yaitu fiksasi. Nah, di sini sudah saya buatkan PowerPoint secara singkat. Pengertian fiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar, atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Menurut Krida Laksana dalam buku Indonesia Perguruan Tinggi, pengertian afiksasi adalah proses yang mengubah lexem menjadi kata kompleks. Jadi dapat dikatakan bahwa afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran ke dalam kata dasar. Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ada ciri-ciri afiksasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri afiksasi terdiri atas yang pertama, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua adalah kata berimbuhan, ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Yang ketiga, kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis afiksasi. Yang pertama ada prefiks, yang kedua ada sufiks, yang ketiga ada infiks, dan yang keempat ada konfiks. Yang pertama, prefiks. Prefiks merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara menghubungkan atau menambahkan atau juga menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Lalu yang kedua ada sufiks, proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Jadi prefiks itu merupakan imbuhan di awal kata dan sufiks itu merupakan imbuhan di akhir kata atau akhiran. Next. Yang ketiga ada infiks. Infiks merupakan proses pembentukan kata dengan menambah afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Afik-afik yang ditambahkan tersebut disebut infiks atau sisipan. Yang terakhir ada konfiks, ialah afiks gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena mendukung makna tertentu itulah maka konfiks dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak dipisahkan atau terpisahkan. Jadi infiks merupakan imbuhan yang berada di tengah-tengah kalimat, sementara konfiks merupakan imbuhan yang berada di awal dan di akhir, tetapi tidak bisa berdiri dengan kesatuannya sendiri atau tidak terpisahkan. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari jenis-jenis fiksasi tersebut, kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama ada prefiks. Golongan prefiks yaitu ada ber, me, di, ter, ke, dan se. Imbuhan awal seperti ber, me, dan ter dipakai untuk kata produktif. Contohnya seperti di sini ada berputar. Berputar merupakan kata yang imbuhannya berada di depan seperti prefiks. Contoh kata dasar di sini adalah putar. Di sini ada berputar. Sebagai contohnya, di sini ber merupakan kata imbuhan prefiks dan putarnya merupakan kata dasar. Lalu yang kedua ada berlari. Berlari. Di sini ber termasuk ke dalam prefiks, lalu lari merupakan kata dasarnya. Yang ketiga ada memukul.
sini merupakan prefix, lalu di sini pukul merupakan bukan kata dasar, tetapi pukul. Yang keempat adalah memulai. Merupakan prefix dan mulai merupakan kata dasar. Yang kelima ada dibaca. Di merupakan prefix, lalu baca merupakan kata dasar. Yang terakhir ada terdiam. Ter merupakan prefix dan dia merupakan kata dasar. Baik teman-teman, seperti ini sudah dikatakan 6 contoh. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mempunyai contoh lainnya selain yang saya tuliskan ini? Menilai Pak. Melihat Pak. Memakan Pak. Berjalan. Ya, benar, masuk ke dalam jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu ada sufiks. Golongan sufiks yaitu an, dan i. Berikut contoh kata sufiks. Ada perpisahan dengan kata dasar kata dasarnya logis, lalu sufiksnya itu an. Yang kedua adalah hubungan. Dengan kata dasar hubung, dengan sufiksnya itu an. Yang ketiga adalah lu kan, dengan kata dasarnya lupa, lalu sufiksnya itu kan. Nah, di contoh keempat ini kalian jawab bersama-sama ya. Di sini beri sebagai apa, teman-teman? Kata dasar. Ya, nah, lalu di sini kan yang menjadi Sufiks. ya. Kita lanjut ke kata ada tradisi, contoh kelima ada sadari, contoh keenam ada ikuti. Ada yang mau maju ke depan? Saya Pak. Baik, silakan. Kamu boleh maju menjelaskan kepada teman-teman. Boleh sambil dijelaskan? Jadi kata tanisi itu berasal dari kata dasar tanis, sufiksnya itu i, kemudian ada sadari berasal dari kata dasar sadar, sufiksnya itu i, kemudian ada ikuti berasal dari kata dasar itu. Siapa namamu? Putri Pak. Baik, benar. Ya, seperti ini contohnya, contoh yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Kita masuk ke jenis berikutnya ya. Sini jenis berikutnya ada infix. Golongan infix adalah L, M, dan R. Maka infix membuat kata tidak produktif lagi. Berikut contoh kata infix. Di situ ada yang pertama ada leluhur.
kata dasar luhur dan infiksnya L. Yang kedua ada 7 dengan kata dasar 7 dan infiksnya itu L. Yang ketiga ada gerigi dengan kata dasar gigi dan infiksnya itu R. Contoh keempat itu ada getar, yang kelima ada seruling, dan yang terakhir ada temalik. Baik teman-teman, ada yang menjelaskan kembali tentang infiks ini? Saya Pak. Baik, silakan. Bisa dijelaskan? Jadi gemetar itu dari kata dasar getar, infiksnya R jadi gemetar. Kalau seruling itu kata dasarnya suling, infiksnya R. Temalik kata dasar tali, infiksnya M. Baik teman-teman, seperti itu contoh dijelaskan. Siapa mau? Ulang Pak. Baik, Ulan, terima kasih telah menjelaskan 3 contoh lainnya. Kita sebelum lanjut di jenis selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan jenis infiks lainnya? Saya Pak serabut. Kenapa Pak? Lanjut Pak. Kemilau dan kata kira. Teman-teman bagus sudah menambahkan contoh lainnya dari infiks. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada konfiks. Golongan kata konfiks ada peran, kean, senyap, dan beran. Contoh kata konfiks antara lain yang pertama ada peperangan dengan pe sebagai prefiks ditambah dengan peran sebagai kata dasarnya dan an sebagai sufiks. Lalu yang kedua ada perdebatan dengan per sebagai prefiks, lalu debat sebagai kata dasar dan an sebagai sufiks. Yang ketiga ada kelembutan dengan ke sebagai prefiksnya, lalu lembut menjadi kata dasar dan an menjadi sufiks. Yang keempat ada kemiskinan dengan ke menjadi prefiks, miskinnya menjadi kata dasar dan an menjadi sufiks. Apakah ada yang ingin menjelaskan tentang contoh ke 5, 6, dan 7? Saya Pak. Ya baik, silakan berhubung di kelas penuh, kamu jelasin apakah desain dulu ya. Oke, yang pertama ada kata kehadiran dari kata dasar hadir dan prefiksnya adalah se, kemudian sufiks adalah an. Lalu kata yang kedua selebihnya, prefiksnya adalah se dan sufiksnya adalah nya. Lalu yang ketiga kata berjatuhan dari kata dasar jatuh, prefiks ber dan akhiran an. Ya baik, sudah. Siapa namamu? Nuril Pak. Ya, terima kasih Nuril telah menjelaskan 3 contoh lainnya yang saya cantumkan di PowerPoint. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah habis, sekarang kita akan mengadakan kuis. Baik, kita masuk ke kuisnya. Ini ada 42 soal ya. Untuk nomor pertama, Bulan boleh menjawab nanti. Nomor kedua boleh Putri, yang ketiga
Stefani. Dan nomor 4 boleh Nuril. Saya berikan waktu 3 sampai 5 menit untuk mencari jawaban dari 4 kuis tersebut. Silakan. Baik teman-teman, waktunya sepertinya sudah cukup. Yang saya sebutkan tadi, silakan untuk menjawab kuis tersebut. Mulai dari ulang. Baik, Bapak izin menjawab. Perbedaan antara prefiks dan sufiks dalam afiksasi terletak pada posisi afiks tersebut dalam kata. Prefiks ditempatkan di awal kata, sedangkan sufiks ditempatkan di akhir kata. Contoh kata dengan prefiks adalah tidak. Dalam kata tidak mungkin. Contoh kata dengan sufiks adalah an. Dalam kata berlari menjadi berlari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Lan. Untuk nomor 2 saya berikan kesempatan kepada Putri untuk menjawab. Baik, Pak, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Apa itu infix dalam afiksasi dan contohnya? Infix dalam afiksasi adalah infix yang dimasukkan di tengah-tengah kata atau berupa sisipan yang sangat umum dalam beberapa bahasa, tetapi dalam bahasa Indonesia penggunaannya terbatas. Contoh kata infix itu berupa kata memperbaiki, infixnya em. Ya, baik Putri, terima kasih jawabannya sudah bagus ya. Selanjutnya nomor 3 saya serahkan kepada Stefani untuk menjawab kuis nomor 3 ini. Silakan. Pertanyaannya pengertian dan contoh dari konfiks dalam afiksasi ya. Jadi jawabannya konfiks dalam afiksasi adalah afiksasi di mana prefiks dan sufiks digunakan bersama-sama untuk membentuk sebuah kata. Konfiks jadi ketika prefiks dan sufiks saling tergantung dan tidak dapat digunakan secara terpisah. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kata beranak terbentuk dari prefiks kata ber dan sufiks anak. Ya baik, terima kasih Stefani, jawabannya sudah bagus. Kita lanjut ke kuis nomor terakhir yaitu nomor 4. Saya berikan kesempatan kepada Nuril untuk menjawab kuis nomor 4. Silakan Nuril. Baik Pak, izin menjawab kuis nomor 4. Bagaimana afiksasi, infiks, prefiks, sufiks, dan konfiks mempengaruhi makna dan bentuk sebuah kata? Jawabannya, afiksasi baik itu infiks, prefiks, sufiks, dan konfiks dapat mempengaruhi makna dan bentuk sebuah kata. Mereka dapat mengubah kata dasar menjadi bentuk yang lebih spesifik, mengubah kelas kata, atau memberikan makna tambahan. Misalnya dalam kata membaca, prefiks me menunjukkan tindakan. Itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Nuril sudah menjawab pertanyaan untuk kuis nomor 4. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab kuis ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada tugas kelompok. Kalian membentuk kelompok. Kalian sendiri membentuk dengan anggota maksimal 4 orang. Tugasnya itu carilah kata-kata yang mengandung proses afiksasi dalam buku yang kalian baca. Itu ada poin-poinnya. Yang pertama ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Baik teman-teman, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan tambahan prefiks dan sufiks dengan penggabungan kata dasar. Jenis-jenis dari afiksasi terdapat 4, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Prefiks merupakan awalan, sufiks merupakan akhiran, infiks merupakan sisipan yang berada di tengah kata, dan konfiks merupakan gabungan antara prefiks dan sufiks yang tidak dapat dipisahkan. Begitu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dan antusias terhadap pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar sendiri di rumah supaya menambah wawasan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oh iya, Miss Gulo. Duluan ya.